Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi juga untuk para orang tua hebat yang selalu setia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Bertemu kembali bersama saya guru kalian di sini, Ibu Ana. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 tentang 1. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang kedua, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Dan yang ketiga, menggambar cover. Anak-anakku yang hebat, tentang ide pokok kita sudah pelajari dari pembelajaran 1. Saya yakin kalian semua sudah paham tentang apa itu ide pokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yaitu, yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan di dalam teks. Kemudian, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Kemudian, buatlah juga beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang berurutan. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari lagi tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang kita antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, sendi itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada sendi putar. Sendi ini dapat digerakkan untuk memutar. Kemudian ada sendi engsel, hanya dapat digerakkan ke satu arah. Kemudian ada namanya sendi peluru, dapat bergerak ke semua arah. Kemudian sendi pelana, dapat digerakkan kedua arah. Dan kemudian yang terakhir sendi geser, yaitu sendi yang hanya dapat menggeser. Kemudian selanjutnya ada macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Gerak dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya, gerak pada lutut, pada siku, dan pada ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerak menghentakkan kaki dan menekan benda dengan menggunakan tangan. Kemudian yang ketiga, gerak menaikkan, yaitu gerak dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh saat mulut terbuka kemudian tertutup. Keempat, gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Contohnya, gerak kepala, menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kelima, ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerak merentangkan tangan ke samping dan menggerakkan kaki ke samping. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang macam-macam sendi dan macam-macam gerak otot. Dengan mempelajari organ gerak manusia, maka kalian akan semakin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sudah pasti kita semua harus bersyukur atas karunia tersebut. Anak-anakku yang hebat, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tentang menggambar cover, kita sudah pelajari pada pembelajaran 5. Jadi tidak perlu dibahas. Kalian bisa membaca
dan mengamati di buku pada halaman 117 bacaan dan contoh covernya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.